Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini anak-anak sudah tahu ya, dulu di kelas 5 pasti sudah diberitahu kalau lambangnya adalah rantai emas ya, rantai berwarna kuning dengan background merah. Nah, ini melambangkan kita harus saling bekerja sama dengan satu sama lain, saling membantu sesama manusia. Rantai itu kan bergandengan toh, mengait antara satu dengan yang lain. Nah, artinya kita harus saling membantu sesama teman, sesama manusia ya, harus rukun, gotong royong dan saling membantu. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, antara lain pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil ya, jangan membeda-bedakan. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa ya, tenggang rasa, harkat dan martabat itu poin-poinnya. Yang jelas yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya kan? Contoh pengamalan sila kedua di rumah. Ini di rumah, saling mencintai dan mengasihi sesama anggota keluarga. Kamu sama adikmu harus rukun, jangan malah menjahili adikmu ya. Terus kamu sama anggota keluargamu harus saling membantu satu sama lain. Kemudian ini bertenggang rasa kepada adik, kakak, dan ayah dan ibu. Misalnya ibumu sedang sedih, kamu berusaha untuk menghiburnya. Adikmu sedang nangis, kamu tanya, kenapa dek kok sedang nangis? Kakakmu sedang bad mood itu moodnya jelek, kamu berusaha untuk menghiburnya, jangan malah membuatnya tambah bad mood lagi ya. Nah, ayahmu sedang nggak enak badan, nah kamu pijeti, kamu kasih minum, kamu diberi pelayanan terbaik lah ya. Pokoknya kamu membantu, harus saling membantu sesama anggota keluarga. Kemudian tidak semena-mena terhadap anggota keluarga lain. Nah, ini terutama yang tua sama yang muda ya. Kamu sama adikmu, meskipun adikmu lebih muda dari kamu, tapi harusnya kamu jaga. Jangan kamu bertindak semena-mena sama dia ya. Kasihan dia juga adikmu loh. By the way, apapun yang terjadi, dia tetap adikmu yang harus kamu jaga, kamu lindungi, kamu ayomi ya. Jadi adikmu itu juga tanggung jawab kamu, jadi kamu harus menjaganya. Nah, ini contoh pengamalan sila kedua di sekolah. Tidak mengejek teman, bermain dengan rukun, dan menolong teman yang membutuhkan. Ketika besok kita masuk sekolah, harus begitu ya. Tidak ada anak kelas 6 yang mengejek temannya. No. Bermain dengan rukun. Tidak boleh ada anak kelas 6 yang sampai Bu Yanti dengar, Bu Yanti itu si A nakali adik kelas. Aduh, nggak mau ya Bu Yanti mendengar seperti itu. Nah, kalian sebagai kakak kelas itu menjadi panutan adik-adik kelasmu. Jadi kamu harus menjadi pribadi yang baik. Oh, aku sudah kelas 6, aku harus bertindak baik, aku harus berperilaku baik supaya adik-adik kelasku mencontoh kelakuanku, kan begitu ya. Menolong teman yang membutuhkan bantuan. Nah, ini teman itu tidak harus teman sekelas, bisa teman beda kelas, bisa adik kelas ya. Ketika teman yang membutuhkan bantuan harus kita tolong. Misalnya adik kelas tuh lagi ada nari, tidak bisa masang stagen. Nah, kamu sebagai kakak kelas, ini dek, tak bantuin dek, gitu ya. Adik kelasmu sedang dihukum karena nggak mengerjakan PR di luar kelas. Ya, kamu harusnya, kenapa dek? Oh, besok lagi kamu harus mengerjakan dek. Jangan malah ngetawain, jangan malah nyukurin ya. Harus berperilaku yang baik sebagai kakak kelas, harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Itu ya.
Kemudian pengamalan sila kedua di masyarakat. Ini menjenguk tetangga yang sakit. Tetanggamu sakit, dijenguk. Syukur-syukur dibawakan oleh-oleh biar semakin sehat ya. Kemudian menyapa tetangga yang berpapasan. Nah, apalagi kamu anak-anak Kanisius Kalasan ya, harus baik. Jangan malu kalau kamu itu ramah, sopan sama tetangga, sama siapapun, sama bapak ibu guru. Kalau ketemu kamu menyapa, itu pasti yang disapa itu merasa nyes gitu rasanya, seneng ya. Misalnya kamu ketemu sama Pak D di jalan, Pak D itu tetangga, kamu panggil Pak D, Pak D dari mana Pak D gitu. Waduh, Pak D-nya, aduh ini anak siapa nih, kok ramah banget, sekolahnya di mana tuh kan. Nggak ada orang yang disapa kok malah marah, itu nggak ada. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah ya, kamu harus selalu membantu teman yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan ya. Jadi kita harus ikhlas ketika membantu teman, membantu orang yang sedang membutuhkan, harus ikhlas. Oke anak-anak, kita ke video berikutnya tentang pengamalan sila ketiga.